karakter manusia Indonesia. Mohtar Lubis tahun 1977 mengatakan bahwa karakter manusia Indonesia itu yang pertama itu hipokrit atau munafik. Kemudian yang kedua enggan bertanggung jawab. Yang ketiga bersifat feodal. Yang keempat artistik. Yang kelima percaya pada tahayul. Yang keenam apa ya? Yang keenam ada 6 ya, tapi yang keenamnya saya lupa ya. Mungkin saya punya memori sudah terlalu banyak. Ya, yang keenam berwatak lemah. Jadi itu pandangan Mohtar Lubis. Kemudian pada tahun 1982 Mohtar Lubis diminta untuk menyampaikan ulang karakter manusia Indonesia. Dia tetap pada pendiriannya, bahkan lebih keras lagi bahwa mengucapkan ke-6 karakter itu. Lebih parah lagi. Itu karakter manusia Indonesia. Kemudian untuk solusi-solusi memecahkan karakter itu, hingga sekarang bermunculan ide-ide misalnya revolusi mental. Kemudian tidak lama lagi muncul revolusi akhlak. Ya, akhlak itu kan identik dengan karakter. Kalau mental itu identik dengan kejiwaan. Jadi ada istilah pendidikan karakter. Berarti kalau pendidikan karakter itu biasa diadakan di bangku-bangku sekolah atau bangku pendidikan. Ada juga namanya pendidikan mental. Kalau pendidikan mental ini biasa diadakan di tempat yang pembinaan khusus untuk yang kelainan jiwa. Ya. Revolusi mental dan revolusi akhlak itu tawaran-tawaran untuk solusi bagaimana memecahkan permasalahan karakter manusia Indonesia itu. Tapi sebenarnya kalau ingin dirubah secara radikal, sebenarnya yang dirubah itu nilai, sistem nilai kebudayaan, culture, value system. Ya. Itu sebenarnya yang harus dirubah, karena itu adalah bagian dari karakter kita bangsa Indonesia. Bisa dirubah secara radikal dengan cara kita membandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Contoh misalnya Korea Selatan, Korsel itu dulu terpuruk, sekarang Korsel itu sudah maju karena mereka sangat menghargai waktu, kerja keras, pendidikan, sama halnya dengan Jepang. Jepang itu pernah diluluhlantahkan oleh bom reaktif nuklir. Kemudian mereka bangkit lagi dengan waktu yang sangat cepat. Jepang itu sering diluluhlantahkan, sering digoyang oleh gempa, tetapi untuk pulih bangkitnya itu cepat sekali. Ya. Karena Jepang itu memiliki pegangan hidup yang disebut bushido, amanah, dengan rasa hormat. Ya. Jadi di Jepang itu kalau orang kehilangan dompet bisa dipastikan kembali secara utuh. Orang-orang Jepang itu orang yang jujur, menghargai waktu dan juga menghargai pendidikan. Mereka orang yang aman. Itu karakter. Justru kita bangsa Indonesia itu sebenarnya karena ada sebenarnya tekanan pengaruh akibat kita pernah dijajah. Itu yang membuat ada ketakutan di dalam diri kita. Lemah watak, berwatak lemah. Kira-kira begitu pandangan Mohtar Lubis itu, berwatak lemah. Karena kita pernah dijajah. Ya. Sehingga kemudian
ketika muncul misalnya pemikiran-pemikiran baru, itu kita anggap sebagai ancaman karena memang ada ketakutan. Sementara negara-negara lain semacam Jepang, ancamannya itu besar. Selain nuklir, gempa sering digoyang, tapi mereka bisa tabah menghadapi dengan baik. Ya. Justru kita yang menjadi ancaman itu kita anggap adalah pemikiran-pemikiran orang yang ada di sekitar kita. Itu sebenarnya berbahaya karena bangsa yang besar itulah bangsa yang bergerak berdasarkan ide, bukan bangsa yang bergerak melawan pemikiran individu. Seperti itu ya. Karena secara sendirinya sebenarnya individu itu adalah bagian dari masyarakat. Kalau kita tinjau secara sosiologi, manusia itu punya keterkaitan dengan manusia yang lainnya. Artinya satu manusia itu dia juga bagian dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Artinya saya pribadi sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri saya tidak bisa mengatur diri saya secara pribadi. Tetapi ada struktur di luar yang mengatur saya. Makanya manusia itu sebenarnya disiplinkan oleh yang ada di dalam luar dirinya, struktur yang ada di luar dirinya. Seperti itu. Atau komunitas masyarakat atau komunitas-komunitas yang tempat dia bergabung, dia didisiplinkan oleh itu. Misalnya begini, saya misalnya berada di komunitas membaca misalnya. Setiap minggu itu dievaluasi. Kalau misalnya dalam satu minggu itu saya tidak membaca, berarti ada hukuman sosial bagi saya terhadap komunitas saya itu. Jadi saya merasa terkecilkan. Maka sebenarnya saya membaca itu didisiplinkan oleh struktur yang ada di luar saya, bukan disiplin atas diri saya. Begitulah masyarakat. Ketika manusia berada dalam masyarakat, manusia itu kan bagian dari masyarakat secara sosiologi. Dia terpengaruh dengan apa yang ada di luarnya, seperti itu. Makanya culture, value system itu sangat penting untuk ditanamkan di bangsa kita. Jangan kemudian kita mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak mendidik. Ya. Marilah kita belajar karena Jepang itu cepat bangkit karena mereka orang-orang yang terpelajar. Menerima informasi, upayakan jangan menerima informasi pada satu pihak, pada satu sisi, tetapi karakter orang terpelajar itu dia menerima informasi lebih dari satu, dua, dan seterusnya seperti itu. Kemudian mengolah sebelum memutuskan, sebelum mengeluarkan pernyataan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu values itu yang penting. Values, satu nilai karakter yang harus kita pegang, dan itu adalah prinsip. Itu yang dimiliki oleh bangsa Jepang dan bangsa Korea Selatan. Mereka sangat menghargai waktu, disiplin, bekerja keras, kemudian terpelajar. Harapannya seperti itu. Jadi kita bergerak kemudian untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan ini. Jangan kemudian kita bergerak itu berdasarkan apa yang kemudian kita terima di satu sisi, dan itu bisa merugikan kita. Ya, seperti itu. Kalau dalam ilmu ekonomi ada istilah eksternalitas. Eksternalitas itu pengaruh dari suatu aktivitas memberi pengaruh kepada aktivitas yang lainnya. Ya, seperti itu. Atau suatu pergerakan konsumen itu produsen mempengaruhi produsen lainnya atau konsumen lainnya. Ini saling berpengaruh. Oleh karena itu kita harus menyaring dengan baik berbagai informasi. Kita harus mengambil dari banyak sumber, kemudian kita menyaring dengan baik sebelum menyatakan sesuatu. Apalagi di sosial media sekarang, kita mudah sekali terpengaruh oleh pendapat orang per orang seperti itu. Padahal kita berada dalam satu komunitas masyarakat.
Artinya kita didisiplinkan oleh aturan yang ada di dalam masyarakat. Ada hukum sosial di situ. Oke, itu aja. Semoga kita tidak mudah terpengaruh oleh berbagai banyak isu-isu yang kemudian bisa melemahkan bangsa kita. Apalagi karakter bangsa kita ya tadi yang dikemukakan Mokhtar Lubis. Itu 2 kali beliau menyatakan